Shalom, salam sejahtera saudaraku, selamat pagi. Salam jumpa dengan kami, warisan anak cucu. Kami hadir pagi ini dengan tema kesalahan besar saat merasa hidup itu tidak berarti. Dua kesalahan terbesar saat merasa hidup itu tidak berarti. Pertama-tama, kita merasa hidup itu memang tidak berarti. Kedua, kita menyia-nyiakan hidup kita. Pertanyaannya, mengapa demikian? Dengan tegas firman Tuhan katakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembus nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, yang bergerak, yang berproduksi, yang berfungsi. Kejadian 2 ayat 7. Dari ungkapan ini pertama-tama yang ingin ditegaskan oleh penulis, manusia menjadi makhluk yang hidup karena Allah. Allah yang menciptakan dan memberi kehidupan kepada manusia. Tanpa Allah, manusia hanya seonggok debu tanah yang tidak berarti, yang hanya dipijak orang. Dengan adanya hembusan nafas Allah, Allah telah memberi kehidupan kepada manusia, sehingga manusia menjadi manusia yang semakin berarti hidupnya, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi sesama dan bagi Tuhan. Sehingga hidup manusia itu semakin berarti. Dari firman Tuhan ini semua kita yakinkan, Allah yang kita imani ini bukan hanya sumber hidup kita, tetapi telah membuat hidup kita menjadi berarti. Bahkan dalam Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, melalui seluruh hidup dan karyanya, Allah bukan hanya telah menganugerahkan hidup ini bagi kita, tapi telah membuat hidup kita menjadi berarti. Paulus katakan, hidup yang berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Filipi 1 ayat 22. Jelas dalam Yesus Kristus hidup kita adalah hidup yang berarti. Kalau demikian, bukan hanya suatu kesalahan besar yang telah kita lakukan, tapi juga satu hal yang bodoh dan lebih fatal lagi. Sebagai orang yang telah diselamatkan Allah dalam Yesus Kristus, kita tidak mensyukuri hidup yang adalah anugerah Allah ini. Ketika kita berpikir hidup kita tidak berarti, atau kita menyia-nyiakan kehidupan itu, firman Tuhan ingatkan kita, hati-hati, karena akan ada saatnya di mana dari kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan hidup ini bagi pemberi hidup itu. Kalau demikian, mari kita memaknai hidup ini dengan mengisi hidup ini dengan hal-hal yang berarti dan bermakna bagi diri sendiri, sesama, dan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, Tuhan, tolong kami untuk membuat hidup ini berarti bagi sesama dan bagimu, Tuhan.